Katsuhiko! Di pertandingan semifinal tingkat prefektur Kanagawa, Kawaku berhadapan dengan SMU Seyani. Meskipun di babak pertama Kawaku memimpin dengan 1 angka, tapi Goro tersungkur karena benturan dengan Otomo si jago sundul. Bangkitlah, Goro! Goro! Apa dia baik-baik saja? Goro, berjuanglah! Berjuanglah, Goro! Bagus. Otomo mulai bersemangat. Pasti bisa membalikkan keadaan. Maju Otomo! Akan kubuat gol! Goro! Goro, blok yang bagus. Kita selamat. Goro, kau memang hebat! Kau memang hebat, Goro. Brengsek, seharusnya dia masih di belakang. Ih, menyebalkan sekali. Akan kubuat kau tidak mampu berdiri lagi. Awas kau. Aku tidak akan kalah. Pertandingan mereka berlanjut sampai babak kedua. Jangan kalah, Goro! Bagus, Katsuhiko! Ya, brengsek kipernya jago sekali. Ini sih soal kecil. Ayo serang terus. Bagus, Goro. Permainanmu semakin baik saja. Dia sudah berlatih begitu keras. Jangan khawatir, Goro pasti bisa menang. Iya, pasti dia bisa menang. Goro! Bersiaplah menerima bola. Lalu sundul keras-keras. Tinggi sekali, tapi Goro lebih unggul darinya. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa begitu? Lagi-lagi dia mengalahkanku dalam sundulan. Aku tidak akan kalah darinya. Aku balas kau ya. Awas kau. Akan kumasukkan bolanya. Dengan gol ini, kami akan maju ke final. Yang benar saja. Tidak akan kubiarkan. Tidak akan kubiarkan. Kami yang akan masuk final. Masuk! Kita masuk final! Iya, kita masuk final, hore! Goro, teman-teman. Kakak, Kami kalah. Aku dikalahkan olehnya. Aku dikalahkan olehnya. Aku dikalahkan. Brengsek kau ya. Gara-gara kau, timku tidak bisa masuk final. Wah, luar biasa. Bisa-bisanya kau selamat setelah berbenturan kepala dengannya. Ternyata kepala Goro keras juga ya. Teman-teman, kalian berhasil. Terima kasih telah mengabulkan impian terakhir kapten yang tidak berguna ini. Terima kasih. Arimoto, sebentar lagi pertandingan final. Kali ini kami pasti akan menang. Lihat saja. Ternyata lawan di pertandingan final sama dengan saat kejuaraan SMU ya. Adikmu hebat juga ya. Ada kemungkinan di pertandingan final nanti Oda sudah pulih. Ditambah lagi, dia jadi semakin hebat saja di setiap pertandingan. Tim Kawaku tahun ini mungkin akan menjadi lawan yang berat. Tidak ada istimewanya. Tim Kawaku sama sekali tidak ada apa-apanya. Jalan. Baik. Baik. Guru, kali ini kami akan membuat perhitungan. Akhirnya kita masuk final. Juara! Goro luar biasa ya. sebelum pertandingan final melawan Ryokonan, Goro dan yang lainnya terus berlatih dengan giat. Saat itu orang yang kami harapkan sudah kembali. Bagaimana? Kalian lihat sendiri kan? Aku sudah sembuh total. Benar kan? Benar. Padahal Kaoda sudah lama tidak main, tapi otot kakinya tetap hebat. Pasti dia terus berlatih dengan giat.
Dia luar biasa. Teman-teman, kita harus memenangkan pertandingan di final. Serahkan saja pada kami. Kekalahan di musim panas kemarin, kita balas 3 kali lipat. Kakak, syukurlah. Sudahlah Yukiko. Lebih baik kamu jangan menangis sekarang. Sesudah mereka mengalahkan Yokonan, baru boleh menangis bahagia sepuasnya. Nagisa, Lalu tibalah hari pertandingan final. Pertandingan terbesar Goro yang kedua. Kali ini kita harus berhasil membalas Yokonan. Arimoto. Teman-teman, pergilah ke ruang ganti duluan. Hari ini kami pasti akan menang. Aku dengar kau telah dioperasi ya. Iya, memangnya kenapa? Ini baru 2 bulan setelah kau dioperasi. Dalam waktu yang sependek itu, lututmu tidak akan bisa berfungsi dulu. Semua itu gara-gara kau cederakan. Padahal kalau kau mau mematuhiku, jalan menuju Liga Jepang sudah terbuka luas untukmu. Apa? Kau sudah menyia-nyiakan kesempatan yang terakhir. Kau sudah tidak punya harapan lagi. Apa kau bilang? Kau pikir siapa yang membuatku jadi seperti ini? Yang telah membuatku jadi seperti ini adalah kau. Tapi hari ini kau akan kalah. Akan kubuat kau jadi pelatih paling rendah yang dikalahkan oleh anak didik yang dibuangnya sendiri. Kau akan merasakan itu. Aku tidak akan mungkin dikalahkan oleh pemain bola yang sudah berakhir. Tidak akan mungkin. Aku yakin, aku pasti akan menang. Wah, Izara dari Seijo juga datang. Seperti biasanya, dia punya banyak sekali penggemar. Coba lihat, 2 orang yang ada di sana itu kan Akechi dan Ikenaga, pemain nomor 1 di Shizuoka. Tidak kusangka wakil dari Tokyo dan Shizuoka akan datang melihat pertandingan ini. Pasti pertandingannya akan seru. Paling-paling yang menang Yokonan. Rasanya percuma saja kita datang jauh-jauh melihat pertandingan ini. Kau ini bagaimana? Bukankah lebih baik untuk mendapatkan data yang paling baru, iya kan? Teman-teman, sebelum pertandingan dimulai, aku cuma ingin mengatakan satu hal. Terima kasih. Aku benar-benar berterima kasih karena kalian telah memberiku kesempatan untuk bertanding melawan Yokonan. Kauda, tidak usah seperti itu. Iya, memang kami melakukan ini sebagian untuk Kak Oda. Tapi kami semua juga melakukan hal ini karena sebenarnya ingin membalas kekalahan dari Yokonan. Benar kan teman-teman? Itu benar. Dan ini akan menjadi pertandingan pembalasan dari kita semua. Kauda, Kalian benar. Baiklah, ayo kita bertanding. Ayo! Pak Tanaka, kenapa Bapak baru datang? Iya, aku minta maaf. Lihat, aku membeli kamera. Ini kamera video. Video yang paling terbaru. Model yang paling baru? Memangnya Bapak tahu cara menggunakannya? Harus mulai direkam. Semoga berhasil. Nah, saat ini terlihat kesebelasan SMU Kawasaki sedang memasuki lapangan. Dengan dimotori oleh Kapten Oda, siswa kelas 3 yang telah pulih dari cedera. Mereka berhasil menuju ke final. Permainan seperti apa yang akan mereka perlihatkan dalam menghadapi lawan seperti Yokonan? Kita nantikan. Hari ini akan kita perlihatkan. Hasil perjuangan kami selama ini. Kami pasti menang.
kami akan menang dan tampil di Stadion Nasional. Benar, ini bukan untukku seorang, melainkan pembalasan dari seluruh tim. Akhirnya pertandingan final dimulai juga. Aku sangat berdebar-debar, tapi pasti mereka semua lebih berdebar-debar dari aku. Berjuanglah, Goro. Hah, dimulai. Pertandingan sudah dimulai dengan kick off dari Yokonan. Ini adalah pertandingan final tingkat wilayah untuk menentukan siapa yang berhak menjadi wakil prefektur Kanagawa dalam kejuaraan musim dingin. Nah, tim SMU manakah yang akan berhasil merebut tiket untuk maju ke pertandingan tingkat nasional? Ataukah kesebelasan tangguh dari SMU Yokohama Minami? Ataukah pendatang baru yang berprestasi dari SMU Kawasaki? Kita saksikan Kayano memberikan umpan dia jauh ke depan. Sementara di hadapannya, Kapten Oda menghalang-halangi pergerakan dari Kayano. Memberikan umpan dia, lepas saja, diambil oleh Oda. Shingo! Ya! Cepat sekali, inilah Yoshihiko, putra ketiga dari Hibino bersaudara. Sementara adik kembarnya Katsuhiko setelah belajar di Brasil selama 2 tahun, bergabung dengan tim SMU Kawasaki dan menjadi penjaga gawang. Semua dikawal dengan ketat. Hanya dengan masuknya Oda, kami begitu sulit untuk menyerang. Pertahanan yang bagus antara Kak Oda dan anak kelas 2 ada ikatan yang kuat. Tidak akan bisa dilewati dengan mudah. Jangan anggap enteng, ha? Hibino melakukan tembakan dengan kaki kanannya. Oda bisa menghentikan laju bola. Kemudian Oda memberikan jauh ke depan. Apakah Kawago akan menyerang balik? Sayang sekali tidak ada orang di sana. Apa? Tiba-tiba muncul Goro, pemain andalan Kawago. Bersiap untuk menembak. Kawasaki berhasil mencetak pertama. Luar biasa, Goro. Reaksi yang sigap untuk mencetak Terlalu gol. cepat, jadi tidak sempat direkam. Luar biasa Kawago untuk sementara unggul 1 gol, tapi sambutannya begitu meriah, bagaikan meraih kemenangan. Wajar saja mereka sudah berhasil mencuri Ajar angka Oda dari itu. Yokonan. Dia bisa menendang sejauh 105 meter dalam waktu yang begitu cepat. Dia sudah memperkirakan datangnya operan jauh. Kau semakin hari semakin hebat saja, Goro. Siapa pemain yang memasukkan bola tadi? Oh, itu penyerang tim Kawako. Namanya Kumagaya Goro. Itu tadi bukan sekedar serangan yang biasa. Larinya cepat sekali ya. Lutut Oda tidak akan bisa bertahan sampai pertandingan berakhir. Itu cuma kebetulan kan? Iya, pasti begitu. Itu tadi bukan kebetulan. Itulah kemampuannya. Dengar, kalian tidak boleh meremehkan tim Kawako. Benar. Kalau kita lengah, keadaannya bisa gawat. Kalian mengerti kan? Ya. Nah, pertandingan dimulai kembali dengan bola untuk Yokonan. Tim Yokonan yang sudah tertinggal 1 gol sama sekali tidak terduga dan Kawago telah Kalau ini berhasil sih unggul sepertinya 1 mudah. gol. Kan ada aku. Pasti akan membosankan. Katsuhiko, awas bolanya. Ya, tenang saja. Ya, mudah saja Hibino Katsuhiko menangkap bola yang melayang di udara. Di pertandingan ini untuk pertama kalinya dia akan bertarung melawan kakaknya sendiri, Yoshihiko. Aku tidak akan membiarkan gawangku kebobolan, terutama bola dari dia. Kayano siap untuk menendang. Iya. Bola melambung tinggi sekali. Bagus, ayo sundul Hibino. Kita lihat kiper Katsuhiko telah menangkap bola. Lompatannya begitu tinggi, sepertinya dia kehilangan keseimbangan. Bahaya. Luar biasa, bola langsung dilempar jauh ke depan. Benar-benar penyelamatan yang spektakuler dari Hibino Katsuhiko. Sampai saat ini gawangnya belum pernah kemasukan 1 bola Oh, pun. kenapa Yoshihiko? Sedang tidak enak badan ya? Jangan-jangan itu tadi kemampuanmu yang sebenarnya. Kasihan sekali. Kawago untuk sementara masih memimpin, sementara pertandingan babak kedua sudah memasuki menit ke-25. Yokonan mendapat kesempatan dengan tendangan bebas. Seluruh kesebelasan Kawago bersiap untuk menghadangnya. Kayano, coba dengarkan aku. Aku punya taktik yang bagus. Baik.
Siapa penendangnya? Siapa yang harus aku awasi? Wah, kayaknya dari Yokonan juga maju ke garis depan. Itu berarti forward Hibino yang akan menendang. Apakah dia akan melakukan tembakan langsung? Ini akan menjadi pertarungan antara dua saudara kembar. Bagaimanakah Katsuhiko, sang penjaga gawang, atau bagaimanakah Yoshihiko si kakak yang akan menendang? Ini tidak boleh dilewatkan. Ternyata hanya tipuan. Yang menendang adalah defender Kuraji. Bola mengukik menuju sudut kanan gawang. Bisakah Katsuhiko menangkapnya? Ini sih mudah. Oh, kayaknya melompat menyundul bola. Dia memberikan umpan ke sisi kiri. Celaka, Katsuhiko! Hibino Yoshihiko maju. Taktik yang bagus sekali. Apakah akan terjadi gol? Gol! Kerjasama yang luar biasa dari Yokonan berhasil memoyak gawang dari tim Kawako. Makanya jadi orang jangan terlalu sombong dulu. Dengan tinggimu yang hanya segitu mustahil bisa menjangkaunya. Mungkin kalau kipernya Goro, bolanya bisa ditangkap. Dalam pertarungan saudara kembar ini tampaknya Yoshihiko sang kakak lah yang lebih unggul. Kedudukan satu sama, Yokonan berhasil menyamakan Sudahlah, kedudukan. tenang saja. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Sudahlah, tendang sana. Ayo, kalian cepat maju. Gawangku kemasukan bola Yoshihiko. Nah, kick off kembali dimulai. Untuk sementara kedudukan sama kuat. Ini di luar dugaan. Kayano, Katsuhiko pasti cukup terpukul. Ayo, kita serang dengan gencar dan bikin gol lagi. Iya. Sliding tackle yang bagus dari Kayano. Semuanya maju. Cepat sekali, Yokonan kembali menyerang. Kayano telah memasuki wilayah penalti Kawako. Kayano siap menembak. Dihalau oleh kiper Hibino Yoshihiko. Kembali datang. Lagi-lagi berhasil dihentikan. Lagi-lagi. Katsuhiko! Masuk. Gol. Gol. Dalam waktu yang singkat, Yokonan berhasil membalikkan keadaan. Gawang Kawako dihujani tembakan dan ditutup dengan tembakan 45 derajat. Bagus sekali. Oleh Kayano. Itulah sepak bola Yokonan yang sebenarnya. Hah? Kedudukan jadi berbalik. Kenapa tidak terekam? Yang seperti itu jangan direkam, Pak. Katsuhiko, kau tidak apa-apa? Kepalamu terbentur ya? Katsuhiko, kalau kami bisa menahannya, gol itu tidak akan terjadi. Ayo jangan takut Katsuhiko, bersemangatlah. Ini kan baru babak pertama. Nanti kita balas. Goro, kalau sampai terjadi gol ketiga, kau gantikan posisinya. Iya, baik. Ini pasti menyakitkan hati Katsuhiko. Kemasukan gol yang membalik kedudukan lebih menyakitkan dari luka apapun. Aku mengerti perasaan itu. Meskipun pada awalnya sempat unggul 1 gol, akan tetapi memasuki babak yang terakhir, keadaan berbalik. Kawako tertinggal 1 gol. Kita cetak gol yang Apakah kedudukan ini akan bertahan sampai pertandingan berakhir? Dalam sekejap bola kembali direbut, Yokonan kembali menyerbu ke wilayah lawan. Goro mencoba untuk menghentikan. Harus kuhentikan. Kau tidak akan bisa merebut bola dariku dengan cara bertahan seperti itu saja. Wah, Kayano berhasil melepaskan diri dari Goro. Akan tetapi Goro bisa mengimbangi kecepatan dari Kayano. Tidak akan kubiarkan. Dengan satu gerak pintu yang panas kembali Kayano meloloskan diri dari kepungan Goro. Tidak akan kubiarkan. Goro tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia melancarkan sliding tackle. Bagus Goro, bukan pelanggaran. Sepertinya tidak ada yang mau mengalah. Ini benar-benar perebutan bola yang sengit antara kedua pemain andalan. Ada apa dengan Kayano? Dia tidak bertahan sepertinya. Gerakannya sudah terbunuh oleh Goro. Itu bagus, Goro. Biarpun kau tidak punya teknik tingkat tinggi, tapi kau sanggup mengungguli lawan.
Ayano yang sudah terkunci akhirnya bisa melepaskan umpan ke depan gawang. Benar juga, pertandingan belum berakhir. Ya! Sayang sekali peluit tanda berakhirnya babak pertama telah berbunyi. Yokonan memimpin dengan skor 2-1. Akan tetapi hasil pertandingan masih belum bisa ditentukan. Selisih hanya 1 gol. Bagaimana pertandingan babak kedua? Goro pasti bisa melakukan sesuatu kan? Sampai di sini dulu ya teman-teman. TKG なんてちょっとでき